Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus memberkati dan menginspirasi hidup kita untuk terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mari kita berdoa. Puji syukur hari ini Tuhan berikan kami waktu kembali untuk kami mau membaca, merenungkan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Galatia pasal 3 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Galatia pasal 3 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29. Secara khusus saya akan baca ayat 25 dan 26. Firman Allah berkata demikian. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang berbicara mengenai pentingnya iman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi kebenaran firman Allah hari ini mengajar kita, menasihati kita akan pentingnya iman kepada Yesus Kristus. Orang beragama Kristen belum tentu dia beriman kepada Yesus Kristus. Tapi kalau dia beriman kepada Yesus Kristus, pastilah dia seorang yang beragama Kristen. Karena itu bagi kita yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, maka saudara dan saya adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Tapi kalau Anda belum beriman kepada Yesus Kristus, maka firman Allah hari ini mengajar kita, menasihati kita supaya kita beriman kepada Yesus Kristus. Dalam ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Iman di dalam Yesus Kristus. Sekarang kita akan melihat apa pentingnya, apa gunanya, apa manfaatnya kalau saudara dan saya beriman kepada Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya menjadi anak-anak Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah bukan karena kita beragama Kristen. Kita menjadi anak-anak Allah bukan karena kita dibaptis. Tapi saudara dan saya menjadi anak-anak Allah, diadopsi menjadi anak-anak Allah ketika saudara dan saya beriman kepada Yesus Kristus. Itu berarti bahwa sebelum kita beriman kepada Yesus Kristus, siapapun kita, apapun kita, saudara dan saya tidak bisa dikategorikan sebagai anak-anak Allah. Tapi ketika saudara dan saya beriman kepada Yesus Kristus, disitulah saudara dan saya diadopsi. Disitulah saudara dan saya diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan itu hal yang penting dalam hidup kita untuk kita beriman kepada Yesus Kristus. Dan ketika saudara dan saya menjadi anak-anak Allah, itu merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi saudara dan saya. Karena saudara dan saya pasti akan menerima, mengalami hal-hal hak-hak eksekutif bagi saudara dan saya, hak-hak khusus bagi kita sebagai anak-anak Allah. Karena Bapa kita di sorga sangat bertanggung jawab menjaga, memelihara, melindungi, menolong anak-anaknya. Karena saudara dan saya adalah anak-anaknya, maka Bapa di surga bertanggung jawab sepenuhnya untuk hidup saudara dan saya. Itulah pentingnya kalau saudara dan saya beriman kepada Yesus Kristus, saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, pentingnya iman kepada Yesus Kristus ayat 27. Ayat 27 dan ayatnya yang ke-28. Secara khusus ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Karena semua
adalah satu di dalam Kristus. Kita sudah menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Jadi ketika saudara dan saya beriman kepada Yesus Kristus, pentingnya adalah saudara dan saya menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya menjadi satu di dalam Kristus, maka dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kita semua sudah menjadi satu di dalam Kristus. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Anda orang Yahudi kah atau orang Yunani? Anda orang pendatang kah atau Anda orang perantau? Anda orang pribumi atau bukan? Anda itu hamba atau merdeka? Anda punya jabatan atau tidak punya jabatan? Anda orang miskin kah atau orang kaya kah? Atau Anda orang kota, orang desa? Kita semua satu di dalam Kristus. Itu akibat karena kita beriman kepada Yesus Kristus, kita menjadi one body of Christ. Kita menjadi satu tubuh Kristus di dalam Yesus Kristus. Karena saudara dan saya sudah menjadi satu. Jadi tidak ada lagi perbedaan bagi orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Kita semua sudah menjadi satu di dalam Kristus. Karena kita sudah menjadi satu di dalam Kristus, maka kita harus membangun persatuan, membangun kebersamaan, membangun suatu kehidupan yang rukun dan damai antara satu dengan yang lain. Karena kita satu dalam Kristus. Kita tidak ada lagi perbedaan. Itulah pentingnya iman kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, pentingnya iman kepada Yesus Kristus ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Karena kita adalah milik Kristus, oleh karena kita beriman kepada Yesus Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Inilah pentingnya saudara beriman kepada Yesus Kristus. Saudara dan saya berhak menerima janji Allah. Saudara dan saya memenuhi syarat untuk menerima janji Allah karena saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Lalu apa janji Allah itu? Dalam ayat 8 bagian terakhir, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi janji Allah bagi Abraham adalah hidupnya diberkati. Semua bangsa diberkati oleh karena dia. Dan ini jelas menunjuk berkat spiritual, berkat keselamatan yang akan dibuat dan dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka kita berhak menerima janji Allah itu. Apa janji Allah itu? Yaitu hidup yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya berkat yang dijanjikan kepada Abraham bukan hanya berkat spiritual, tapi juga berkat jasmani. Itu hanya bisa saudara dan saya terima. Janji Allah itu hanya karena Anda beriman kepada Yesus Kristus. Bukan karena Anda berKTP Kristen, bukan karena kita punya jabatan, bukan. Tapi karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Itulah pentingnya kita beriman kepada Yesus Kristus sehingga kita berhak menerima janji Allah, yaitu berkat jasmani maupun berkat rohani. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang mengajar kami akan pentingnya iman kepada Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Karena ketika kami beriman kepada Yesus Kristus, kami menjadi anak-anak Allah. Kami menjadi satu di dalam Kristus dan kami berhak menerima janji Allah, yaitu berkat rohani maupun berkat jasmani. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh setia mendengarkan firman Allah, berkat jasmani, berkat kekuatan, umur panjang Tuhan berikan. Secara khusus hamba berdoa umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan mereka kepada mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.